Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kita berjumpa lagi dengan Mas Karebek Channel. Saya Diki Purwandi. Kali ini sahabat-sahabat sekalian kita akan bahas loader Komatsu ya. Nah, pasti sangat menarik sekali nih sahabat-sahabat sekalian. Oke, cekidot. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kita akan bahas terkait loader Komatsu yaitu WA600 strip 6 ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi ini sangat menarik sekali pastinya karena ini melibatkan beberapa tim ya sahabat-sahabat sekalian, yang mana juga ada cerita menarik di dalamnya ya. Oke, cekidot langsung saja sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, jadi kali ini problemnya adalah wheel loader WA600 strip 6 Komatsu itu ya. Dia pada saat diinjak service brake ya sahabat-sahabat sekalian itu langsung error ya sahabat-sahabat sekalian ya. Langsung muncul warning. Warningnya itu adalah di spesifiknya adalah dia di brake system ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi indikasinya yang paling kuat adalah di sini adalah low brake pressure ya sahabat-sahabat sekalian. Karena ada sistem yang gagal dalam memenuhi tekanan brake yang ada di sistem brake kita ini ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, bagi viewer yang belum subscribe channel Mas Karebek, mohon dibantu subscribe-nya ya sahabat-sahabat sekalian, agar channel kita ini bisa menjadi channel yang lebih besar dan bisa lebih bermanfaat lagi ke seluruh mekanik dan teknisi di seluruh pertambangan di seluruh project Indonesia ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi sebelum kita menganalisa ya proses troubleshooting kita kali ini, kita harus tahu dulu cara kerja dari brake system khususnya yang ada di WA600 strip 6 ini ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, kita bisa lihat di layar ya sahabat-sahabat sekalian. Di sana ada beberapa komponen utama ya. Itu ada pompa brake ya sahabat-sahabat sekalian, kemudian ada akumulator cas balap ya sahabat-sahabat sekalian, kemudian di sana ada akumulator ya sahabat-sahabat sekalian ya, baik itu yang akumulator rear dan front ya sahabat-sahabat sekalian itu. Kemudian dia lanjut ke brake valve ya sahabat-sahabat sekalian, dan terakhir di slack adjuster dan brake depan maupun brake belakang ya sahabat-sahabat sekalian. Sebenarnya di sini masih ada lagi komponen-komponen lain ya sahabat-sahabat sekalian, yang mana itu adalah melengkapi atau mensupport pekerjaan dari brake, tapi tidak saya tampilkan karena kita fokus dulu aja sahabat-sahabat sekalian ke inti pembahasan dari brake system ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, berawal dari tangki ya sahabat-sahabat sekalian ya. Tangki ini dia tugasnya untuk menampung oli ya yang ada di sistem brake ini ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian oli ini ya dia disuplai ke sistem. Yang pertama-tama dia ditangkap oleh akumulator cas balap ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, di sini akumulator cas balap ini fungsinya adalah untuk menjaga ya sahabat-sahabat sekalian ya, pressure sistem itu tetap pada spesifikasinya sahabat-sahabat sekalian. Nggak boleh dia sangat tinggi dan juga pastinya nggak boleh dia terlalu rendah ya. Itu ada speknya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya, itu tercantum di sini. Untuk cut in-nya itu 5,9 MPa dan untuk cut out-nya dia 9,8 MPa sahabat-sahabat sekalian. Nah, yang dimaksud dengan cut in ini adalah dimana si sistem brake ini ya itu dia harus disuplai sahabat sekalian, karena pressure-nya itu turun atau bisa dibilang juga dia pressure minimum ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, setelah mencapai cut in, maka si pompa ini dia akan mensuplai ke sistem ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, dia akan keluar dari outputnya si akumulator cas balap ini, dia mensuplai ke sistem akumulator dan brake ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau cut out itu adalah
dimana pressure sistem maksimumnya itu tercapai sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sana mekanisme dari akumulator cas balap ini dia akan menutup aliran ya dari pompa ini ya sahabat-sahabat sekalian, itu ke sistem. Nah, dia dialirkan ke tangki ya sahabat-sahabat sekalian untuk oli bertekanannya. Makanya pada saat dia cut out, maka si aliran dari pompa ya itu dia diarahkan ke tangki, bukan ke sistem. Makanya dia tidak naik lagi ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu cut in dan cut out ini fungsinya sangat jelas ya sahabat-sahabat sekalian ya. Kalau cut out, dia harus menjaga sistem dari pressure yang terlalu besar, yang mana dia akan merusak komponen-komponen yang ada di sistem brake, khususnya adalah seal-seal yang lemah ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian kalau cut in, fungsinya adalah dia untuk keselamatan sahabat sekalian, karena kalau pressure brake itu rendah, maka yang pasti itu berbahaya ya. Jadi si unit kita tidak bisa ngerem ya, tidak bisa untuk ngebrake ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, lanjut. Setelah dari akumulator cas valve ya, si oli ini dia mengalir ke akumulator ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, akumulator ini sifatnya adalah dia menyimpan energi sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sini pada saat dia awal running si engine kita ini atau unit kita ini, maka dia akan mengisi akumulator dulu sahabat-sahabat sekalian. Makanya biasanya pada saat engine itu di start awal, di running ya, engine-nya sudah running, itu dia ada delay sekitar beberapa detik gitu ya, bisa sampai 10 detik. Itu si sistem brake ini mengisi ke akumulator dulu ya, makanya dia ada warning dulu biasanya ya, ada bunyi tet 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 gitu sampai akumulatornya penuh dan akumulator cas valve-nya ini mencapai cut in, maka warningnya itu berhenti sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian setelah akumulator brake valve ini penuh, kemudian dia olinya standby di inputnya brake valve ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi fungsinya akumulator ya sahabat-sahabat sekalian. Kenapa kok di sistem brake itu harus ada akumulator sahabat sekalian? Karena dia fungsinya adalah untuk memukul brake chamber ya sahabat-sahabat sekalian. Ketika brake diaplikasikan ya, fungsinya adalah memukul brake chamber ketika brake diaplikasikan sahabat-sahabat sekalian. Karena pressure yang dari pompa ini ya sahabat-sahabat sekalian ya, ketika tidak ada akumulator dan ketika brake itu diaplikasikan ya, dia lambat sekali sahabat sekalian mengisi ke masing-masing dari brake chamber ini ya sahabat-sahabat sekalian, yang ada di final drive ya, yang ada di ban. Itu lambat sahabat sekalian kalau nggak ada akumulator. Tapi dengan adanya akumulator ini, karena dia sifatnya itu menyimpan tenaga ya, di dalamnya di sini ada nitrogen yang dimampatkan ya. Nitrogen yang dimampatkan ini dia ketika akan digunakan ya, dalam hal ini brake valve-nya itu diinjak, itu artinya dia mengizinkan oli yang standby di sini ya sahabat-sahabat sekalian ya. Pressure bertekanan yang standby di inputnya ini ada dua, ada yang rear dan ada yang front. Nah, itu si akumulator ini langsung bahasanya itu menendang ya, atau mengenergize oli bertekanan itu langsung masuk ke select adjuster dan ke masing-masing brake chamber, baik depan maupun belakang ya sahabat-sahabat sekalian. Karena ini akumulatornya pun dia satu-satu, belakang ada dan depan pun ada ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi itu fungsinya akumulator. Nah, akumulator ini juga bisa di-adjust ya sahabat-sahabat sekalian. Ketika pressure nitrogen yang terkandung di dalam akumulator brake ini itu kurang, itu bisa di-adjust sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kadang-kadang dia problem, dia bocor mungkin ya, atau tekanannya itu berkurang ya, karena bisa jadi memang sudah umurnya ya sahabat-sahabat sekalian ya. Itu brake-nya akan bermasalah sahabat-sahabat sekalian. Oke, itu akan kita bahas detailnya setelah ini. Kemudian dia masuk ke brake valve ya sahabat sekalian ya, sudah saya jelaskan tadi. Ketika diinjak atau diaplikasikan brake, maka si oli bertekanan ini langsung masuk ke masing-masing chamber ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi seperti itulah cara kerja dari sistem brake, khususnya di unit WA600-6 Komatsu ini ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita masuk ke analisa ya sahabat-sahabat sekalian, pembahasan.
Nah, dimana si unit kita ini ketika diinjak brake-nya, maka langsung dia warningnya itu warning brake. Yang jelas dia warningnya adalah low pressure brake ya sahabat-sahabat sekalian. Kenapa itu terjadi? Jadi pada saat itu saya menangani unit ini, ikut ya sahabat-sahabat sekalian, ikut menangani. Tapi karena tidak familiar, ini pengalaman berharga dari saya. Kami sempat salah vonis ya sahabat-sahabat sekalian ya. Saya sempat salah vonis karena menemukan di filter pompa ya, di sini itu ada gramnya sahabat sekalian ya, ada debris sahabat sekalian. Maka karena pompanya ini juga sudah lama tidak diganti ya, pompanya sudah lama tidak diganti, maka kita orderkan pompa ya sahabat-sahabat sekalian. Cukup mahal juga sih, bisa jadi kemungkinan kalau tidak salah itu bisa ratusan juta juga ini pompanya sahabat sekalian. Tapi ternyata setelah diganti pompa itu nggak sembuh sahabat sekalian ya, problemnya masih ada. Dan ya cukup mengecewakan ya saya pribadi ya sahabat-sahabat sekalian, karena troubleshooting itu kalau salah vonis pasti kita sangat kecewa sahabat-sahabat sekalian, kita sangat sedih kenapa kok bisa itu terjadi. Berarti kita itu kurang teliti dalam troubleshooting ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, kita sudah adjust akumulator cas valve ya, kita sudah adjust, baik itu dinaikkan sedikit ya, itu pun tidak menyelesaikan masalah sahabat-sahabat sekalian, hasilnya masih problem. Dan ternyata sahabat-sahabat sekalian, ada sahabat saya yang menangani selanjutnya. Jadi cukup sederhana sih sahabat-sahabat sekalian untuk problemnya kali ini. Jadi teman-teman itu mereka hanya mengadjust akumulator saja sahabat-sahabat sekalian ya, depan dan belakang itu di-adjust pakai nitrogen. Setelah di-adjust sahabat-sahabat sekalian, itu unitnya sembuh ya sahabat-sahabat sekalian ya. Ternyata sangat sederhana sekali. Problemnya adalah akumulator brake ya, baik depan dan belakang itu udah low sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi ketika brake-nya itu diinjak ya, servis brake-nya itu diinjak atau diaplikasikan, dia tidak mampu menonjok atau menendang pressure yang standby di sini ya sahabat-sahabat sekalian ya, ke chamber brake ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, jadi sangat bagi saya ini pelajaran berharga ya, karena saya sudah ikut di situ dan salah order ya sahabat-sahabat sekalian. Tapi tidak mengapa, itu dijadikan pelajaran bagi saya dan teman-teman saya, dan juga harapannya bagi teman-teman semuanya. Jadi kalau mau troubleshooting, mau vonis yang komponen harganya mahal ya, itu harus kuat dulu sahabat-sahabat sekalian ya, untuk bukti-buktinya bahwasanya memang komponen itu udah rusak ya sahabat-sahabat sekalian. Iya. Baik sahabat-sahabat sekalian, kalau bisa sih ya, ketika kita troubleshooting ya, kita jangan vonis yang berat-berat dulu. Kalau bisa kita adjust dulu ya sahabat-sahabat sekalian, kita testing adjusting dulu, kita kuatkan. Bagaimana proses testing adjustingnya itu kita lihat di shop manual ya sahabat-sahabat sekalian, kita sesuaikan dengan spesifikasi yang ada. Jadi kita menghindari salah vonis yang berat ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada proses troubleshooting kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat sekalian untuk seluruh viewer Mas Karebe Channel dan seluruh mekanik dan teknisi di seluruh tambangan dan project di seluruh Indonesia ya sahabat-sahabat sekalian. Pada akhirnya saya minta maaf, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.